Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Oleh Rohali dan saya Caroline Wodamosa. Setelah 2 kali vaksin, mungkin kelihatannya belum cukup ya, jadi masih banyak yang tertular seperti itu. Tidak 3 kali pemberiannya, tapi yang sama. Nah itu baru kita lihat dalam satu penelitian. Jangan menimbun, jangan berspekulasi terhadap situasi sulit sekarang ini. Karena yakinilah Polri akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap segala perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Sari berita, lonjakan penularan virus COVID-19 menuai wacana vaksin booster atau suntik vaksin ketiga. Polisi akan menindak tegas mereka yang menyimpang bahkan mempermainkan harga oksigen dan tabungnya di tengah kesulitan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Dan pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta penderita gagal ginjal tidak abaikan di tengah penanganan pasien COVID-19. Sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menindaklanjuti kenaikan harga oksigen tabung serta obat-obatan COVID-19 dengan melakukan proses pemeriksaan dalam ranah penegakan hukum. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi meminta Rusia memprioritaskan negara anggota ASEAN sebagai penerima vaksin COVID-19. Pendengar, banjir luapan sungai yang melanda 6 kabupaten kota di Provinsi Aceh dilaporkan sudah surut. Ribuan masyarakat yang terdampak banjir selama 2 hari terakhir sudah kembali membersihkan rumah mereka. Anwar Yunus melaporkan selengkapnya dari Meulabo. Ketinggian air banjir yang sempat bertahan 50 cm sampai 1 meter lebih di permukiman dan rumah penduduk di Provinsi Aceh pada Rabu sore terpantau hanya tersisa lumpur dan sampah yang berserakan. Warga mulai membersihkan rumah mereka untuk ditempati kembali. Setelah sebelumnya ditinggal mengungsi ke tempat lebih aman karena banjir merendam ribuan rumah penduduk di 6 kabupaten kota Provinsi Aceh dikepung banjir sejak Selasa dini hari. Namun seperti biasanya, masyarakat tetap enggan dievakuasi dan mengungsi ke tempat disediakan pemerintah. Kata Mas Huri Pusdalab Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat. Kondisi sekarang agak udah kondusif ya. Pasca kemarin air mungkin menaik ya. Cuma kita malam kemarin kita udah pasang 2 tenda untuk antisipasi warga yang mau mengungsi, tapi tenda pun kosong, warga tidak mau mengungsi, masih tetap di rumahnya masing-masing. Untuk sekarang debit air udah menurun, cuma di beberapa kecamatan aja yang masih airnya tinggi. Kalau bantuan sekarang kita dari Lingkot ya. Kabupaten Nagan Raya juga menjadi salah satu daerah terparah direndam banjir di awal Juni 2021 ini. Selain merendam ratusan rumah penduduk, bencana alam kali ini juga merusak jalan dan jembatan sampai ambruk. Lintas melakukan sempat terputus. Meski demikian sudah ditangani dan banjir genangan luapan sungai sudah surut, masyarakat diminta tetap harus waspada. Agus Salim, Humas BPBD Nagan Raya. Sekarang ya Pak, tinggal alusir sama Kuala Semayang, airnya udah turun. Kita mesti jaga. Memang kecamatan 2, cuman kebetulan 2 kecamatan itu satu desa yang masih digenangi air. Di Kaduraya, Jalurjira, kalau di Darumahmud di Kuala Semayang. Ada 2 desa lagi yang memang masih ada airnya. Itu biasa, kita kan ada petugas yang kita tugaskan di kecamatan, memang tiap kecamatan ada
tugas kita kan yang memantau walaupun hanya setempat karena faktor banjir aja. Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA mencatat telah terjadi bencana alam banjir di 6 kabupaten kota wilayah barat selatan Aceh, mulai dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Kota Sepuluh Salam. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana hidrometeorologi tersebut, sehingga pada bencana kali ini beruntung tidak ada korban jiwa di Provinsi Aceh. Reporter RRI Pelabuhan Nuriyunus melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan ada perubahan aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di sektor esensial dan kritikal. Laporan disampaikan oleh Alfred Tuter. Ada lagi? Tanya Pak Gubernur, mungkin ada yang mau ditanya ke Pak Gubernur? Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota kemarin menyebut ada sejumlah pembaruan yang dilakukan pemerintah pusat dalam ketentuan di sektor esensial dan kritikal pada masa PPKM darurat. Meski tak merinci pembaruan yang dimaksudnya, Anies mengatakan pembaruan ini akan diumumkan secara resmi oleh pihaknya, sehingga warga yang bekerja di Jakarta nantinya dapat menyesuaikan. Anies pun meminta seluruh perusahaan di ibu kota dapat melakukan pengecekan guna memastikan kategori perusahaan. Jika perusahaan tak masuk kategori esensial dan kritikal, Anies menegaskan agar manajemen tidak memaksakannya. Di situ ada pembaharuan atas kriteria sektor esensial dan kritikal. Nanti kami akan umumkan lewat website, lewat siaran pers, melalui Dinas Kominfo. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan perubahan aturan di sektor esensial dan kritikal ini terkait dengan lembaga keuangan, perbankan, hingga teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perhotelan di luar penanganan COVID-19 dan industri berorientasi ekspor yang diberlakukan kapasitas maksimal 50%. Tambahannya, usulan revisinya adalah keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, perhotelan, non penanganan COVID, industri berorientasi ekspor. Ya. Jadi ada perubahan sedikit saja, ada penambahan. Lebih lanjut, Riza menegaskan perubahan aturan ini telah diberlakukan sejak kemarin. Untuk itu, ia meminta agar semua pihak dapat menyesuaikan aturan tersebut. Dari Jakarta, Alfred Suter, Pro 3 RRI. Sementara itu, pendengar, lonjakan penularan virus COVID-19 menuai wacana vaksin booster atau suntik vaksin ketiga. Ikatan Dokter Indonesia meminta vaksin booster diberikan dengan jenis yang sama pada penyuntikan vaksin pertama dan kedua. Tetapi ahli virologi menyatakan vaksin booster dengan jenis yang sama hanya mampu bertahan menciptakan satu jenis imunitas tubuh di tengah merebaknya berbagai varian baru virus COVID-19. Laporan berikut disampaikan Joshua Sihombing. Setelah 2 kali vaksin, mungkin kelihatannya belum cukup ya. Jadi masih banyak yang tertular, seperti itu. Di tengah lonjakan kasus penularan virus COVID-19, saat ini menuai adanya wacana dan keinginan untuk dilakukannya suntik vaksin booster atau suntik vaksin ketiga guna mencegah antisipasi penularan virus COVID-19 secara masif. Akan tetapi, pemberian vaksin booster tersebut diharapkan dapat diberikan dengan pemberian vaksin jenis pertama kali disuntikan. Dalam dialognya bersama Pro 3 RRI pada Rabu 7 Juli 2021, Ketua Tim Advokasi Vaksin COVID-19 Pengurus Besar IDI, Profesor Iris Rengganis menjelaskan bahwa pentingnya pemberian vaksin booster dengan jenis yang sama saat diberikan kepada masyarakat tersebut sebagai penguat imunitas tubuh dan telah terbukti secara ilmiah pada vaksin penyakit yang lainnya. Satu penelitian itu biasa kita kan berpikir kalau sama itu otomatis antibodi meningkat, seperti misalnya hepatitis B, ya kan, human papillomavirus HPV, itu kan ke cervix, itu kan juga 3 kali pemberiannya, tentu yang sama. Nah itu baru kita lihat dalam satu penelitian, kalau sama, yaitu bisa lebih menilai, ya kan. Nah tetapi kalau berbeda, nah ini kan belum ada penelitiannya. Kita sedang mengamati di negara-negara lain. Nah mereka nanti juga tentu akan melaporkan bagaimana hasil daripada efektivitas vaksin tersebut, seperti itu. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, ahli virologi Universitas Udayana Bali, Profesor Igusti Ngurah Kade Mahardika membeberkan
bahwa meski pemberian vaksin booster itu dilakukan hanya dengan satu jenis yang sama, maka imunitas tubuh menurut Profesor Mahardika hanya akan bertahan terhadap satu jenis antibodi di tengah merebaknya berbagai varian virus COVID-19. Sinovac sama persis, itu tidak masalah sama sekali. Nah, masalah kalau misalnya yang berbasis virus base atau yang lengkap ini kemudian di booster dengan yang berbasis gen, AstraZeneca misalnya itu, maka ya yang terjadi penguatan imun ya hanya terhadap satu komponen saja. Tetapi itu saya kasih note catatan apakah dengan titer yang antibodi yang tinggi kalau di booster akan efektif terhadap varian yang lain. Ya, ini pertanyaannya besar karena memang semakin banyak antibodi, semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka daya lindungnya semakin tinggi. Itu logika sederhananya, Pak. Akan tetapi melihat adanya situasi darurat dalam pencegahan penularan virus COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Lebih lanjut, ahli virologi Universitas Udayana Bali Profesor Mahardika menyatakan bahwa hal yang terpenting dalam penanganan COVID-19 tersebut ialah dengan mempercepat pemberian vaksin COVID-19 mencapai target 70% guna menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Dari Jakarta, Joshua Siomi, 23 RRI. Jadi kalau saya itu saja, mudah-mudahan mereka secara di push up untuk dipercepat. Dengar dalam rapat dengan pendapat kemarin, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Martin Manurung meminta Bio Farma dan BUMN farmasi lainnya memastikan ketersediaan obat, vitamin dan juga vaksin COVID-19 menghadapi gelombang kedua lonjakan COVID-19. Menurut Bio Farma, Onesti Bashir menyebut akan meningkatkan produksi ivermectin dan juga vaksin Sinovac. Selengkapnya Rizky Spermana melaporkan. Pak Onesti dan kawan-kawan, setuju ya? Komisi 6 DPR melakukan rapat dengan pendapat dengan PT Bio Farma dan sejumlah perusahaan BUMN farmasi membahas ketersediaan alat kesehatan dan obat COVID-19 menghadapi gelombang lonjakan kedua kasus COVID-19. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Martin Manurung menyebut Indonesia kini tengah menghadapi gelombang kedua lonjakan COVID-19 yang lebih parah. Politisi dari fraksi Nasdem ini meminta Bio Farma dan BUMN farmasi lainnya untuk memastikan ketersediaan obat khususnya ivermectin, vitamin dan vaksin COVID-19. Mendesak PT Bio Farma Persero untuk menjadi garda terdepan dalam mengatasi kelangkaan dan tingginya harga dengan menambah suplai obat-obatan dan vitamin terkait COVID-19. Mendesak PT Bio Farma Persero untuk memastikan ketersediaan vaksin sesuai tenggat waktu dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi sesuai protokol kesehatan guna tercapainya herd immunity secepatnya. Dirut Bio Farma Onesti Bashir menargetkan untuk memproduksi vaksin COVID-19 sebanyak 186,3 juta dosis vaksin hingga Desember 2021 serta meningkatkan produksi ivermectin 16 juta butir per bulannya. Sudah terima di awal kemarin, jadi juga sudah terproduksi nanti akan di samping itu juga ada suplai timun dengan memakai ini sebesar 50 juta dosis dan dia akan bertahap akan mulai dari Q3 dan akan sampai Q4 atau Q1 2022. Di samping itu juga ada AstraZeneca 50 juta dosis. Dirut Bio Farma Onesti Bashir juga menargetkan produksi vaksin merah putih dimulai pada April 2022 mendatang, di mana pada Maret 2022 ditarget. Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Saudara, meledaknya jumlah pasien COVID-19 membuat kebutuhan oksigen meningkat pesat. Ironisnya, banyak orang yang menyimpan bahkan mempermainkan harga oksigen dan tabungannya. Polisi juga akan menindak tegas mereka yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijanarto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Sudah hampir 4 jam, Santoso berdiri di depan kios isi ulang oksigen yang berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, hanya untuk mendapat giliran mengisi tabung oksigen kecil berkapasitas 1 meter kubik.
Dia rela mengantri lama demi ibunya yang sedang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Selain harus mengantri lama, harga isi ulang oksigen yang terus naik membuat kondisi ini terasa berat bagi Santoso. Ya kan, saya itu 20 sampai 30, kedalaman 22, yang sedang 30. Sekarang yang kecil aja 75, yang sedang 125. Nah, di buku masih aman. Dari buku dengan bikin tahu, masih aman harganya. Masih normal, masih di 40.000. Itu masih naik 10.000, 20.000, pakai lah. Tapi kalau ini, semua kali sejauh ini, segede ini bedanya. Sampai 75.000. Ya, karena semua harga normal lagi aja, karena Membeludaknya jumlah penderita COVID-19 memang membuat kebutuhan oksigen jadi ikut naik. Tapi pemerintah meminta masyarakat untuk tidak khawatir. Juru bicara PPKM Darurat, Jody Mahabi mengatakan, pemerintah sudah meminta industri untuk mengalokasikan seluruh produksi oksigen untuk kebutuhan medis. Pemerintah terus berupaya mengantisipasi kebutuhan oksigen ya di pasaran saat ini gitu. Karena memang kita juga harus antisipasi ya dalam 2 minggu ke depan mungkin saja kasus masih terus naik. Jadi kita memang estimasi kebutuhan oksigen ini kita bisa bertambah gitu. Dan Pak Menko sudah mengarahkan 100% produksi oksigen itu dialihkan untuk kepentingan medis. Nah, seluruh alokasi industri harus dialihkan ke medis dan Kementerian Perindustrian juga sudah bergerak. Ya, beberapa hari ini sudah bergerak. Semua kait sudah bergerak gitu dan untuk menyelesaikan alokasi ini selama 3 minggu ke depan kita perintahkan untuk alokasi ke medis. Nah, sekarang ini selain harus antri untuk mengisi oksigen, banyak keluarga pasien COVID yang kesulitan mendapatkan tabungnya. Stok tabung oksigen di toko-toko peralatan medis sudah habis diborong sejumlah warga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, kelangkaan tabung oksigen disebabkan karena banyak masyarakat yang panik dan kemudian membeli tabung oksigen untuk antisipasi bila ada keluarganya yang positif COVID membutuhkannya. Tabung gas ini banyak masyarakat yang karena memiliki duit menyimpan tabung gas oksigen tersebut di rumah untuk mereka, cadangan mereka. Niatnya baik. Apabila terjadi sesuatu dengan keluarganya, mereka sudah membeli duluan. Nah, kalau punya niatan gini sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau sudah banyak penduduk Jakarta berniat seperti itu, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah tabung gas itu cukup? Bagaimana dengan tabung-tabung yang dibutuhkan oleh rumah sakit yang memang memerlukan, para pasien-pasien yang memerlukan di rumah sakit ini? Tolong, jangan panik. Oleh karena itu, Karopenmas Divisi Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menghimbau masyarakat untuk tidak menyimpan tabung oksigen karena banyak pasien COVID yang membutuhkannya. Rusdi juga mengancam akan menindak tegas mereka yang menimbun dan mempermainkan harga oksigen maupun tabungnya. Situasi sulit ini jangan dimanfaatkan oleh pihak manapun untuk mencari keuntungan. Jangan menimbun, jangan berspekulasi terhadap situasi sulit sekarang ini. Karena yakinilah Polri akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap segala perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Saat ini, ribuan orang sedang terkapar dan harus berjuang melepaskan diri dari belenggu COVID-19. Tentu menjadi ironis dan menyedihkan bila ada sejumlah orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan dirinya sendiri atau mencari keuntungan besar di atas penderitaan orang lain. Agus Wijananto, Pro 3 RRI. Pendengar, komentar RRI pagi ini akan menyoroti perilaku sejumlah warga yang menimbun berbagai kebutuhan selama pandemi untuk dirinya dan keluarga sendiri, diantaranya menimbun tabung gas oksigen. Komentar disampaikan editor senior Pro 3 RRI Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Kiriman video dari Romo Beni, anggota Dewan Pengarah BPIP ke Newsroom Pro 3 RRI tentang perilaku sebagian anggota masyarakat pada saat PPKM darurat sungguh memprihatinkan. Video yang diupload pada kanal YouTube Rumah Kebudayaan Nusantara RKN memberi informasi perilaku sebagian warga yang antre tabung gas oksigen dan yang gaduh membeli barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah banyak. Padahal pada saat bersamaan saat ini tidak sedikit anggota masyarakat yang sedang kesulitan
mendapatkan kebutuhannya untuk hari ini. Sejumlah rumah sakit pun sempat tidak memiliki sedia oksigen dalam tabung karena stok di pasaran kosong. Padahal pasien gawat COVID-19 memerlukan hirupan oksigen untuk meningkatkan saturasinya. Kondisi ini sebenarnya memberi kesan agak terbalik dengan penilaian dunia internasional, seolah Indonesia adalah negara dengan tingkat kedermawanan paling tinggi. Berdasarkan World Giving Index 2021 yang disusun Charities and Foundation pada tahun 2021, Indonesia memiliki skor 69%, naik dibandingkan pada tahun 2019 dengan skor 59%. Ini sebenarnya akan menarik, sebab dengan nilai itu, orang Indonesia digolongkan sebagai 10 negara paling dermawan sedunia. Artinya, perilaku orang yang melakukan penimbunan berbagai barang kebutuhan masyarakat untuk kepentingan sendiri, seolah sepertinya itu bukan ciri orang Indonesia. Namun rupanya, ada perbedaan antara dermawan dan empati. Dermawan itu memberi atau berbagi, sedangkan empati adalah merasakan kondisi yang dialami oleh orang lainnya. Misalnya, ketika kita menyaksikan banyak warga kesulitan, maka kita merasakan hal yang sama dan berupaya menjaga perasaan yang sama dengan orang tersebut. Nah, untuk yang ini, skor orang Indonesia ternyata rendah. Pada hasil survei yang telah dirilis oleh Journal of Cross-Cultural Psychology pada tahun 2017 menunjukkan Indonesia berada pada posisi 21 dengan skor 3,62 dan lebih rendah 10 tingkat dibandingkan negara tetangga kita Malaysia yang berada pada urutan 11. Ini pekerjaan rumah yang harus diperbaiki pada saat pandemi, saatnya peduli dan berbagi, tapi juga mewujudkan empati. Demikian komentar saya pagi. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Afghanistan pada awal pekan ini menarik balik 1.000 pasukan militer yang sebelumnya bertugas di sejumlah wilayah perbatasan. Penarikan pasukan ini sebagai dampak penarikan ribuan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan. Berikut laporan Retno Mandasari. Proses penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan berdampak pada diperlukannya penguatan personil di negara itu. Akibatnya pemerintah setempat sejak awal pekan ini mulai menarik balik pasukan militer yang sebelumnya bertugas di berbagai wilayah perbatasan. Penasehat Keamanan Nasional Afghanistan, Hamdullah Mohib, mengatakan saat ini setidaknya sebanyak 1.000 pasukan militer ditarik kembali ke pusat kota dan akan ditugaskan untuk menjaga stabilitas wilayah secara intensif, khususnya di sejumlah kota-kota besar, jalanan, dan kota-kota di perbatasan. Mohib menjelaskan penarikan para pasukan itu, sebagian di antaranya adalah mereka yang sebelumnya bertugas di perbatasan Tajikistan dan Faizabad. Mereka yang bertugas di Tajikistan ditarik kembali dan sekali lagi akan bertugas kembali untuk membela rakyatnya. Termasuk mereka yang berada di Faizabad telah ditarik kembali. Rakyat berdiri bersama. Ini adalah perang, terkadang ada tekanan dan hal-hal bekerja sesuai cara kita, namun terkadang tidak. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan penarikan pasukan militer sepenuhnya rampung pada 11 September mendatang atau tepat memperingati 20 tahun peristiwa 9/11. Melalui juru bicara Pentagon John Kirby, Amerika Serikat dan NATO memastikan tetap akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Afghanistan dalam upaya melawan teroris di negara itu. Kami terus mengeksplorasi opsi lain di kawasan ini untuk dapat meningkatkan kemampuan itu ke depan. Kami mengadakan diskusi aktif bersama dengan rekan-rekan Departemen Luar Negeri tentang hal itu. Saya tidak memiliki rincian untuk Anda sekarang seperti apa bentuknya. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan memberikan dampak tersendiri bagi warga setempat. Banyak di antaranya yang memilih untuk meninggalkan Afghanistan karena merasa keamanan dan keselamatannya terancam. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Deutsche Welle mengatakan seluruh wilayah di Afghanistan dalam keadaan buruk dan tidak ada satupun dalam kondisi aman. Sebagian besar wilayah telah jatuh, tidak ada satu distrik pun tanpa perkelahian. Mereka bahkan datang kepada kepala kepolisian dan kantor-kantor provinsi di ibu kota. Saya datang ke sini untuk memperoleh paspor dan keluar dari Afghanistan sebab tidak aman untuk berada di sini. Meski menarik balik ribuan pasukannya, namun Amerika Serikat tetap menugaskan sebanyak 650 personil berada di Afghanistan guna menjaga kedutaan besarnya di negara itu.
Selama 2 dekade, setidaknya sekitar 2.400 pasukan militer Amerika Serikat gugur dalam perang melawan Al-Qaeda dan Taliban di Afghanistan. Demikian warta berita pagi ini, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Ali Rohani dan saya Karolin Baramosa. Selamat pagi.